Puji Tuhan, Shalom saudara, selamat malam. Dan saat malam hari ini kita menikmati kembali anugerah Tuhan. Di momen atau di masa-masa di mana Tuhan telah berkorban bagi kita. Dan kita percaya pengorbanannya tidak pernah sia-sia. Dia datang ke dunia bukan cuma sekedar datang. Dan dia datang cuma sekedar dia memberi kehidupannya, tetapi dia membuktikan bahwa dia Tuhan yang hidup, berkuasa atas kehidupan kita semua. Mari malam hari ini kita persiapkan hati, jiwa dan pikiran kita. Karena kita percaya kita perlu Tuhan hadiratnya untuk terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan, kami bisa merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu Engkau datang menjumpai kami. Biar hadirat-Mu itu yang menyegarkan setiap kehidupan kami. Kami yang lemah, kami yang di dalam persoalan, kami dalam berbeban berat, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kami percaya saat kami datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberikan kami kelegaan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita datang masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian unaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian unaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian unaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Naikkan syukur-Mu, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian unaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan
hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ini iman kami Tuhan, kami nyatakan lewat pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Yes Lord, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, nyatakan Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami diselamatkan. Kuasa-Mu yang membangkitkan kami. Dia adalah Yasyar, dialah Mayasanda. Dia adalah Mayaso. Haleluya. Bebaskan Roh-Mu malam hari ini. Bebaskan Roh-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, Kau layak disembah. Inna nama Yasya, Dia nama Yaso. Kau layak ditinggikan Tuhan, Kau layak dimuliakan Yesus. Engkau Tuhan yang layak disembah. Ya daralaba Yasya, Ya daralaba Yasu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan lewat iman kami, pengorbanan-Mu di kayu salib tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia bagi kami. Dan kami akan jadikan itu sebagai iman kami. Tuhan mati, bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu bagi kami. Hatimu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Yes. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Mari nyatakan bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan
tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Sembah Dia, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Nyatakan imanmu, nyatakan bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh sangat berharga bagi kami Tuhan. Engkau sungguh sangat ternilai bagi kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Oleh karena itu segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur, keagungan, dahsyatan, kehebatan hanya bagimu ya Tuhan, yang telah memilih kami Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan melalui kematian-Mu di kayu salib. Dengan darah-Mu Engkau telah memperdamaikan kami, Engkau mempersatukan kami, Engkau telah membenarkan kami, Engkau memulihkan kami kembali Tuhan, sehingga kami kembali seperti rancangan-Mu yang semula. Terima kasih banyak Bapa di sorga buat pengorbanan-Mu yang luar biasa di kayu salib itu Tuhan. Kami percaya melalui pengorbanan-Mu Tuhan, maut sudah dihancurkan Tuhan, kuasa dosa sudah dipatahkan Tuhan, sehingga kami umat-Mu bisa beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak Bapa di sorga, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu, shalom semuanya. Saya percaya ada damai sejahtera dan sukacita yang melimpah di malam hari ini. Kita akan kembali dalam acara Mesbah Doa di hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sendiri telah hadir di tengah-tengah kita. Karena firman-Nya mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, kata Tuhan, maka Dia memastikan kehadirannya di tempat ini, dan Dia adalah Allah yang bersemayam di atas pujian umat-Nya. Apakah semua sudah siap untuk saya membagikan firman di tempat ini? Biarlah saya berdoa supaya Roh Kudus bisa menjamah setiap hati kami, sehingga hati kita semua bisa menjadi tanah yang baik dan subur, untuk bisa ditanami benih firman Tuhan, sehingga firman itu bisa berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam hari ini saya akan membawakan tema khotbah, ya, judulnya adalah The Principle of Resurrection, atau prinsip kebangkitan. Ya. Saya akan mulai bagaimana kematian itu berkuasa, ya saudara ya. Nah, yang pertama, ketakutan terbesar umat manusia adalah kematian. Ya. Kalau orang mendengar kata-kata kematian itu menjadi momok, ya, menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, ya, bahkan mengerikan.
dan sebagai horor tentunya ya. Jadi kalau orang mendengar kematian ini rasanya begitu menyeramkan gitu ya. Bahkan kalau kita ke rumah duka, kita melihat orang mati gitu ya. Saya dulu sebelum menjadi orang yang percaya ya, yang belum mengenal Tuhan dengan benar ya, dikasih tahu oleh orang tua saya kalau ke tempat orang mati ya, kalau ada tutup peti jangan dilihat katanya. Wah, itu bisa bawa swek katanya gitu, bisa sial katanya hidupnya gitu ya. Terus kalau pulang ya itu harus mandi air kembang gitu supaya jangan diikuti oleh arwah orang mati itu gitu. Bahkan kalau kita ke kuburan gitu ya, itu nggak boleh kita tunjuk kuburan gitu katanya ya, di beberapa daerah gitu masih dipercaya gitu, nanti tangannya bisa busuk loh kayak begitu ya, makanya mesti dimasukin ke mulut gitu ya, kemudian udah gitu ditaruh di udara gini gitu supaya nggak membusuk katanya. Kemudian juga dilarang tuh untuk melangkahi kuburan gitu ya, kalau kita melangkahi kuburan katanya kakinya bisa busuk juga gitu ya, mungkin maksudnya orang tua supaya kita menghormati gitu ya orang-orang yang sudah mati juga gitu ya. Tetapi kematian ini memang menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan, menakutkan ya, menjadi momok dan horor bagi sebagian besar manusia ya. Nah, semua agama itu dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjawab pertanyaan tentang kematian ya. Setelah orang mati ini mau kemana dia? Bagaimana keadaannya gitu ya. Jadi ada yang berkata setelah orang mati ya, ada yang percaya nanti akan direinkarnasi lagi gitu ya. Jadi dia akan berada di dalam keadaan yang lebih baik atau keadaan yang lebih buruk. Nah, itu tergantung katanya dari segala perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Ada juga yang beranggapan wah nanti akan di alam barzah gitu ya, di situ juga disiksa dulu gitu ya. Setelah selesai gitu nanti akan ditaruh di suatu tempat gitu di sana ya. Nah, kemudian harus melewati katanya rambut yang dibelah 7 gitu ya. Nanti kalau yang jatuh masuk neraka gitu ya, kalau yang bisa lewat masuk sorga katanya begitu. Ada lagi yang percaya nih ya, bahwa setelah mati orang mesti melewati api penyucian dulu gitu ya. Baru setelah itu bisa melalui proses itu baru bisa ke surga katanya. Jadi semua agama itu dimotivasi untuk menjawab gitu tentang kematian ini ya. Nah, kematian adalah satu-satunya kekuatan yang mengendalikan seluruh umat manusia. Walaupun orang itu punya kuasa, walaupun orang itu presiden gitu ya, raja, kaisar gitu ya, orang yang punya kuasa dah yang besar, yang bisa mengendalikan rakyatnya, bisa mengendalikan orang lain gitu ya. Tetapi tidak ada yang bisa mengendalikan kematian. Justru kematian yang akan mengendalikan seluruh umat manusia ya, karena orang tidak bisa berkuasa ya menolak, menghindari atau menghentikan yang namanya kematian. Mungkin menahan sesaat bisa ya dengan teknologi medis yang canggih gitu ya, tetapi nggak bisa untuk selamanya menahan kematian gitu ya. Nah, jadi kematian itu adalah ya berlaku sama untuk semua manusia. Mau dia presiden atau rakyat jelata, mau dia orang kaya atau dia orang miskin, mau dia orang pinter atau orang bodoh gitu ya, mau dia punya kedudukan atau tidak, ya semuanya akan menuju kepada satu titik yang namanya kematian. Jadi kematian itu menyeimbangkan semua manusia yang ada di muka bumi ini ya. Nah, dari mana sih sebetulnya asal mula dari kematian atau saya sebut maut gitu ya, kematian atau maut ya. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 ya, Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Saya bacakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, saya mau bertanya nih kepada saudara, siapa yang berbicara di sini? Siapa yang memberi perintah di sini? Ya, kalau kita lihat di sini adalah Tuhan sendiri ya, yang memberikan perintah, dia yang berbicara kepada manusia. Manusia yang baru saja diciptakan oleh dia di dalam Kejadian 2 ayat 7 ya, dibentuk dari ya
debu tanah, kemudian setelah itu dihembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, jadilah manusia ya. Manusia di sini adalah ya makhluk roh yang mempunyai jiwa tinggal di dalam tubuh debu tanah ya. Nah, itu yang disebut dengan manusia. Ya, jadi di sini memberikan perintah jelas, yang berfirman adalah Tuhan. Dia berfirman kepada siapa? Dia berfirman kepada manusia ya. Nah, manusia yang menerima firman ini ya. Nah, kemudian Allah berkata di sini ya, jikalau ya semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas ya. Jadi di sini Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memakan semua ya buah dari pohon dalam taman ini. Tetapi ya ada pengecualian di sini ya, di ayat 17-nya, bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi yang memperkenalkan kematian pertama kali adalah Tuhan sendiri ya. Jadi dulu saya berpikir bahwa kematian ini berasal dari setan gitu ya, dari iblis atau dari Lucifer gitu. Ternyata enggak, saudara ya. Jadi kata mati pertama di sini justru diucapkan oleh Allah sendiri. Jadi yang menciptakan kematian atau maut adalah Allah sendiri. Yang setuju katakan amin ya. Nah, Allah menciptakan kehidupan itu di mana di dalamnya sudah ada kematian atau maut. Jadi maut itu ya atau kematian sudah di built in, sudah terpasang, sudah melekat di dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah ya. Nah, contohnya gini nih ya. Contohnya misalnya pohon ya. Nih, pohon misalnya ini ya, dia hidup di tanah. Kalau dia menempel kepada sumbernya yaitu tanah, maka ada kehidupan di sini. Tapi kalau dia keluar terlepas dari sumber kehidupan ini yaitu dari tanah, karena hukumnya memang ya tanaman itu hidup kalau dia ada di dalam tanah. Ya. Pohon ini saya tanya itu ya, ada kematian nggak di pohon ini? Ya. Kematian itu ada di pohon ini tetapi belum aktif. Ya, masih dorman, masih belum bekerja, masih belum dibangkitkan gitu, ya. Jadi belum diaktifasi. Tapi pada waktu dia keluar, dia melawan firman Tuhan, dia memberontak terhadap firman Tuhan, dia melanggar firman Tuhan, maka kematian itu baru bekerja membunuh tanaman ini, ya. Ya jelas ya sampai sini ya. Jadi saudara, kematian atau maut ini ya sudah ada di dalam diri Adam, tetapi Adam nggak ngerti, dia nggak tahu karena dia belum melihat dan belum mengalami yang namanya kematian itu, gitu ya. Nah, kematian itu udah ada tuh di Taman Eden itu ya, tapi berada di bawah kendali manusia. Jadi terserah manusia, ya, dia masih dalam keadaan mati, ya gitu ya. Terserah manusia apa mau tetap mati atau mau dihidupkan. Dia masih tidur nih kematian ini, dia mau bangunkan atau tetap diam tidur gitu, ya. Apakah dia non aktif mau diaktifkan atau enggak? Ya itu terserah si Adam di sini gitu ya. Jadi kematian ini sebetulnya di bawah kendali daripada manusia ya. Jadi jelas ya, kematian ini belum punya kuasa membunuh pada waktu itu ya. Selama Adam mentaati firman Tuhan atau perintah Tuhan di sini ya. Tetapi kalau tidak mentaati maka itu akan terjadi pemberontakan terhadap perintah Raja Sorgawi ya. Itu yang disebut dengan dosa, dan dosa ini yang memberikan kuasa kepada maut untuk membunuh daripada si Adam ya. Nah, kematian atau maut diberikan kuasa untuk membunuh itu oleh manusia, bukannya Tuhan. Tuhan tuh kasih pilihan ya. Manusia itu dikasih free will gitu loh. Mau taat selamat ya, kalau nggak taat tamat gitu loh saudara ya. Saya berharap kita semua taat supaya selamat. Yang setuju katakan amin ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih kelemahan daripada kematian atau maut itu sendiri ya. Nah, kepatuhan dan ketaatan manusia kepada firman Allah itu akan membuat kematian atau maut tidak berdaya. Dia tidak berpengaruh gitu loh ya. Dia tidak punya kuasa gitu ya. Nah, manusia itu mempunyai kuasa atas kematian atau maut melalui ketaatan kepada firman Allah. Jadi pada waktu manusia taat kepada firman Allah, pada waktu kita semua taat kepada firman Allah ya, maka maut itu tidak berkuasa dalam hidup kita
Yang setuju katakan amin ya. Nah, kematian atau maut itu tidak berkuasa atas orang yang taat kepada firman Allah. Sekali lagi, ketaatan ya itu membuat maut tidak berdaya ya. Oke ya. Sampai di sini ngerti ya Saudara ya. Nah, sekarang kuasa dari maut kita lihat. Dari mana sih maut mendapatkan kuasanya ya? Kita lihat dalam 1 Korintus 15 ya. Ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-57 ya. Nah, saya akan bacakan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sekali lagi saya ulangi, sengat maut atau kuasa dari maut, sumber yang memberikan maut kuasa adalah dosa. Dan kuasa dosa itu berasal dari hukum Allah, yaitu hukum Taurat, ya Saudara ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Jadi di sini Paulus berhadapan dengan maut. Dengan berani dia berkata, dia menantang maut di sini, Saudara ya. Dia tahu bahwa hidupnya sudah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, ya. Hai maut, di mana kemenanganmu, ya. Dia katakan lagi, hai maut, di manakah sengatmu? Dengan berani, Saudara, dia menghadapi kematian. Dia dengan berani menghadapi maut, Saudara, karena dia tahu, Saudara, sengat maut sudah dipatahkan oleh Yesus di kayu salib, Saudara ya. Nah, jadi kuasa dari maut, kalau kita lihat di ayat yang ke-56 di sini, kuasa maut itu atau sengat maut itu adalah dosa, Saudara ya. Jadi sengat maut itu atau kuasa maut adalah dosa ya. Nah, bagaimana kematian atau maut tadi yang tidur itu bisa dibangunkan ya? Dari mana tadi maut itu yang tadinya mati bisa dibangkitkan? Bagaimana maut tadi yang non aktif sekarang bisa aktif? Bagaimana maut yang tadinya off sekarang bisa jadi on ya? Nah, ternyata ketidaktaatan itu adalah pemberontakan. Dalam bahasa Ibraninya ya, ketidaktaatan itu disebut pemberontakan, Saudara ya. Pemberontakan terhadap kehendak Allah yang diketahui, atau di sini kehendak daripada firman Tuhan atau firman Allah ya. Jadi sekali lagi, ketidaktaatan itu adalah pemberontakan terhadap kehendak Allah yang diketahui ya. Manusia sudah mengetahui kehendak Allah, sudah mengetahui firman Allah, sudah mengetahui perintah daripada Allah ya. Nah, pemberontakan itu disebut dosa ya, yang kemudian mengaktifasi kematian atau maut, yang membangkitkan maut dari kematiannya ya, yang membangunkan maut dari tidurnya, yang mengaktifkan maut dari keadaan nonaktif, yang mengaktifasi dia dari keadaan yang tadinya statis ya. Nah, jadi dosa itulah yang mengaktifasi kematian atau maut ya. Ketidaktaatan manusia terhadap firman Allah mengaktifasi kuasa dari kematian atau maut, sehingga maut punya sengat ya, punya sengat. Saudara bayangkan, lebah tadinya nggak punya sengat, betul ya, tapi pada dia nggak bisa tuh menyengat manusia atau sesuatu yang lain. Tapi pada waktu dia punya sengat, Saudara, maka pada waktu orang disengat, waduh, itu akan menimbulkan efek yang luar biasa gitu ya. Nah, sama juga dengan maut, Saudara, tadinya nggak punya efek apa-apa, nggak punya pengaruh apa-apa gitu loh ya. Tapi karena diaktifasi oleh dosa, dosa adalah pemberontakan, pemberontakan itu adalah pelanggaran terhadap firman Allah ya, maka barulah maut punya kuasa untuk membunuh ya. Jadi ketidaktaatan manusia itu memberikan kehidupan kepada kematian atau maut untuk membunuh manusia. Jadi dosa adalah sumber kuasa dari kematian atau maut ya. Sampai sini saudara bisa menerima? Amin ya saudara ya, saya percaya ya saudara bisa menerimanya. Nah, akibatnya gimana setelah diaktifasi maut tersebut ya? Setelah aktivasi maut itu di dalam Roma 5, Roma pasal 5 ayat 12 sampai 13 ya, Roma 5 ayat 12 sampai 13, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang ya, oleh Adam, Saudara, karena Allah cuma menciptakan satu orang loh Saudara ya, yaitu namanya Adam. Bahkan Hawa itu berasal dari Adam, betul ya?
Dari Adam sampai timbul sekarang di muka bumi ini, ya, itu menurut data statistik dunia ada 8 miliar manusia di bumi ini, belum termasuk yang meninggal sudah miliaran. Jadi saudara, gara-gara satu orang miliaran manusia terkena dampaknya di sini, ya, termasuk saudara dan saya, ya. Nah, seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Karena dosa, saudara, maka akhirnya maut ini bekerja. Maut ini kemudian jadi hidup. Maut ini kemudian aktif gitu ya. Nah, bahkan Daud dia di dalam Mazmur 51 ayat ke-7 berkata begini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi pada waktu melahirkan seorang anak, anak itu sudah ada dosa di dalam tubuhnya. Kalau sudah ada dosa, berarti maut akan bekerja, maut akan berkuasa atas dia. Nah, ya, mengerti ya? Makanya seluruh umat manusia dari generasi ke generasi itu sudah ada dosa di dalam tubuhnya. Karena ada dosa, maka dia akan mengaktifasi maut yang tadinya tidak aktif. Nah, gitu ya, saudara ya. Nah, kemudian saya teruskan. Ya, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Ya, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan. Adam dan Hawa nggak tahu loh dia berdosa gitu ya, nggak sadar gitu loh. Tetapi dosa itu diperhitungkan kalau tidak pada waktu ada hukum Taurat di sini. Jadi pada waktu ada hukum Taurat tertulis ya, orang bisa melihat, membacanya, baru orang tahu, oh ternyata berbuat begini dosa loh. Kalau zaman dulu belum ada hukumnya gitu ya. Jadi orang nggak sadar gitu bahwa dia berdosa, dan akibat dosa maut bekerja untuk membunuh dia gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, pertanyaan bagi banyak orang tentunya ya, mengapa manusia harus mati gitu loh? Allah kita kan maha kuasa ya. Dia menciptakan alam semesta raya beserta segala isinya ya. Bahkan miliaran bintang semua di galaksi gitu ya. Dia ciptakan begitu luar biasa saudara ya. Allah kita itu disebut maha besar. Makanya hati-hati jangan sampai digampar oleh tangan Tuhan saudara ya. Bahaya banget saudara, gede banget dia saudara ya. Gitu. Nah, jadi saudara, kenapa manusia harus mati? Padahal Tuhan bisa menjentikan jarinya, orang udah diselamatkan gitu loh. Karena dia kan maha kuasa. Kenapa saudara Allah tetap ya membiarkan manusia mati? Yang pertama nih ya, setiap firman yang diucapkan Allah itu menjadi hukum. Allah tuh berdaulat sebelum dia berfirman. Tapi pada waktu dia berfirman, dia sudah tidak berdaulat lagi di area itu. Karena pada waktu dia berfirman dan menjadi hukum, itu harus ditaati oleh Allah sendiri yang membuat hukum itu, dan kepada orang yang menerima hukum tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak ya. Nah, Allah kita tidak pernah melanggar firman-Nya ya. Karena Allah kita itu Allah yang berintegritas. Apa yang di dalam hatinya, dalam pikirannya, di dalam perbuatannya sama jadi satu ya, seperti itu. Jadi Allah itu tidak bisa menyangkal firman-Nya. Hari ini bilang A, besok bilang Z ya. Kalau manusia sih bisa begitu ya. Tapi Allah kita tidak bisa menyangkal firman-Nya ya. Gitu. Dan Allah dan firman-Nya itu adalah satu, dikatakan ya. Allah dan firman-Nya adalah satu. Bahkan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu ya. Nah, kekudusan Allah mewajibkan untuk menggenapi firman-Nya Allah kita ya. Sehingga dia tidak melanggar kekudusannya gitu ya. Kudus itu berarti esa, satu kesatuan yang full gitu ya, yang bulat gitu ya. Nah, Allah sendiri harus memastikan firman-Nya terlaksana karena integritasnya tadi gitu ya. Nah, kejatuhan dan kematian manusia itu adalah hasil dari kesetiaan Allah kepada dirinya sendiri ya. Jadi tadi saya udah bilangin gitu ya, kenapa Allah nggak menjentikan jarinya aja terus orang diselamatkan, karena dia maha kuasa. Tetapi Allah itu Allah yang berintegritas saudara. Jadi dia tetap harus melaksanakan firman-Nya walaupun itu harus membunuh manusia saudara ya. Nah, Allah harus memastikan kematian dapat memenuhi tujuannya. Ingat saudara ya, semua yang diciptakan Allah itu ada ditaruh tujuannya ya, termasuk saudara dan saya saudara.
ya bulu di hidung kita diciptakan untuk ada tujuannya, saudara ya, untuk supaya bisa memfilter debu yang masuk, saudara. Mungkin kuman-kuman yang masuk sehingga tidak langsung ke paru-paru kita, gitu loh ya, saudara ya. Itu bahkan belatung diciptakan oleh Tuhan untuk mengurai sesuatu yang telah mati menjadi kembali kepada sumbernya, gitu loh. Jadi semua itu diciptakan oleh Tuhan. Allah kita adalah Allah yang bertujuan. Tidak pernah Dia menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Yang setuju katakan amin. Ya, nah, jadi Allah itu harus memastikan kematian itu dapat menggenapi tujuannya. Ya, nah, jadi sesuatu dan seseorang harus mati untuk melindungi integritasnya. Ya, gitu, karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Dia kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Nah, sekarang kunci untuk menghancurkan maut gimana dong ya? Gitu, supaya manusia ini nggak binasa semuanya gitu ya. Nah, kunci untuk menghancurkan maut itu ada di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-56. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-56. Sengat maut ialah dosa, ya. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi saudara, maut itu ya, sengatnya dia bisa membunuh manusia ya, adalah dosa sengatnya ya. Nah, dosa itu berasal dari mana kuasanya? Dosa itu kuasanya berasal dari pelanggaran terhadap hukum Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi karena manusia melanggar hukum Allah, maka dosa berkuasa ya. Nah, kalau ada dosa berkuasa, maka maut dihidupkan atau dibangkitkan, dia diaktifasi untuk membunuh manusia ya. Roma 6 ayat 23 ya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karena karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa itu adalah maut. Akibat dosa itu adalah maut. Ya, saudara ya. Saya mau kasih tahu dulu deh di sini ya. Itu ada 3 kematian loh, saudara ya. Kematian yang pertama itu kalau kita lihat di Taman Eden ya, karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka yang pertama adalah roh Allah meninggalkan roh manusia gitu ya. Jadi itu disebut dengan kematian rohani. Yang kedua, saudara ya, kematian jasmani. Ya, kematian jasmani, roh manusia meninggalkan tubuh. Ya, gitu, tubuhnya kembali kepada sumbernya, yaitu debu tanah, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian kekal itu terpisahnya roh manusia dan jiwa manusia dari hadapan Allah, ya, dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Itu yang disebut dengan kematian kekal, gitu ya. Nah, kematian di sini, saudara, dibedakan juga ada 2, saudara. Kematian karena dosa itu akibatnya nanti maut bekerja, saudara, seperti itu ya. Nah, dan akan membawa kepada neraka tentunya nanti ya, kepada kebinasaan kekal, gitu ya, atau kematian kekal. Tetapi kematian yang kedua adalah kematian di dalam Kristus ya. Kematian di dalam Kristus disebut orang itu tidur atau beristirahat panjang sampai hari kebangkitan dibangkitkan, maka dia akan menerima kehidupan yang kekal ya. Saudara mesti bisa bedakan dulu ya. Nah, jadi kunci untuk menghancurkan maut di sini adalah menghancurkan dosa. Ya, menghancurkan dosanya sehingga maut tidak punya sengat untuk membunuh dan membinasakan manusia ya. Nah, kemudian membayar lunas upah dosa sehingga maut tidak punya hak lagi. Tidak punya hak ya untuk membunuh dan membinasakan manusia ya. Nah, sekarang bagaimana menghancurkan maut? Cara menghancurkan maut gimana dong ya? Di dalam Ibrani 2 ayat 14 ya. Ibrani 2 ayat yang ke-14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ya, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudara, Allah itu harus menjadi manusia. Manusia yang adalah darah dan daging, saudara. Manusia itu ya adalah roh yang berdiam di dalam tubuh debu tanah ya. Dan harus dia mengambil dosa ya. Allah itu harus mengambil dosa sehingga akibat dosa itu maut baru bisa membunuh dia. Ingat ya. Ya. Nah,
Dia harus mengambil dosa seluruh umat manusia supaya ia mengalami kematian. Jadi Allah sendiri harus mengalami kematian. Dengan demikian maka maut akan dihancurkan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, kita lihat dulu Kejadian 2 ayat 16. Ya, Kejadian 2 ayat 16 kita ulangi lagi dan ayat yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Ya. Jadi manusia itu bahasa Inggrisnya adalah human. Ya. Human itu adalah gabungan dari dua kata, yaitu humus dan man. Ya. Humus itu artinya dirt, ya, atau debu tanah, ya, atau daging di sini. Dan man bahasa Ibraninya is. Ya, man bahasa Ibraninya is, yang artinya spirit being atau makhluk roh. Ya. Jadi human itu adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh debu tanah dan memiliki jiwa. Itulah yang disebut dengan manusia. Allah berbicara kepada manusia. Ya. Jadi Allah itu bukan berbicara kepada malaikat loh di sini, ya, di ayat yang ke-16 dan 17. Ya. Malaikat itu cuma punya roh doang, termasuk Allah kita. Ya, Allah kita adalah roh adanya. Amin. Ya. Jadi saudara, Allah berbicara bukan kepada malaikat, ya, yang roh tanpa tubuh, tetapi kepada roh dalam tubuh manusia. Jadi Allah berbicara kepada roh yang ada di dalam tubuh, yaitu manusia. Ya. Karena manusia tidak menaati perintah Allah, maka Allah harus tetap melaksanakan firman-Nya dengan membuat manusia mati. Ya. Bukan malaikat, bukan kambing domba, lembu, sapi, ya, atau hewan lainnya yang perlu dikorbankan, bukan. Ya. Nah, tetapi sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Ya, amin. Ya. Jadi Allah kita itu adalah kasih, ya. 1 Yohanes 4 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 16 gitu ya. Di ayat yang ke-7-nya dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah gitu loh. Jadi Allah itu adalah sumber kasih. Kalau dia sumber daripada kasih itu, maka Allah tidak pernah kehabisan, ya, untuk mengasihi ciptaannya, yaitu manusia, saudara dan saya, saudara, ya. Dia tidak pernah kehabisan kasih, maka dikatakan kasih itu betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa luasnya. Kasih itu bahkan melampaui segala sesuatu. Betul ya saudara, ya. Nah, maka ia menolak untuk membunuh manusia karena kasihnya, ya. Dia menolak sekali lagi membunuh kita, saudara, ya. Tetapi ia harus membunuh manusia untuk melaksanakan firman-Nya. Jadi ada manusia lain, ya, yang harus dibunuh untuk menggantikan kita semua. Ya, bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Amin ya saudara, ya. Nah, jadi Allah memutuskan untuk menjadi sama dengan manusia. Namanya siapa? Namanya Yesus, ya, yang memiliki darah dan daging dan mengambil bagian dalam keadaan mereka tuh, ya, kalau kita lihat tadi, ya, ayatnya. Nah, Yesus harus mengambil dosa seluruh umat manusia supaya ia mengalami kematian. Dengan demikian maut bisa dihancurkan, ya. Nah, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia tadi, ya, di dalam Ibrani tadi, ya, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, ya. Ya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut oleh kematiannya. Jadi kematian ini jelas untuk memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, saudara. Sebetulnya bukan iblis loh di sini, saudara, ya. Itu dosa, saudara, yang berkuasa atas maut. Iblis itu membuat orang berdosa supaya bisa, ya, supaya bisa dibunuh oleh maut, saudara. Iblis itu makanya disebut pencoba, saudara. Dia bukannya yang langsung membunuh manusia loh, saudara. Dia cuma mencobai supaya orang memberontak terhadap firman Allah, betul ya? Supaya orang meragukan firman Allah gitu loh, ya. Sehingga akhirnya tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Jadi iblis disebut pencoba, saudara, ya. Ya, makanya itu saudara, ya, kita dicobai oleh keinginan sendiri. Dia tahu nih free will manusia. Free will manusia itu bisa, yaitu melanggar hukum yang telah Allah tetapkan loh, saudara, gitu ya. Itu pilihan kita. Misalnya kita lihat lampu merah nih gitu ya. Kita lagi kenceng jalannya gitu ya. Nah, kemudian kita berpikir tuh, gua terusin apa enggak nih gitu ya. Gua terobos apa enggak nih gitu ya. Gitu. Itu free will loh, saudara. Kalau saudara taat, saudara selamat. Kalau saudara nggak taat, saudara kena polisi ditilang gitu. Ada hukum lain yang akan berkuasa lagi gitu ya. Jelas ya. Nah, jadi
yang dimusnahkan adalah maut sendiri, saudara. Sedangkan iblis itu menghasut Adam yang pertama, bahkan Adam yang terakhir juga dihasut, saudara. Pencobaan di padang gurun oleh Yesus itu juga sama, saudara ya. Nah, untuk tidak mentaati Allah, ya, sehingga berdosa dan iblis dapat membunuhnya. Karena dosa itu mengaktifkan apa namanya tadi? Maut, sehingga manusia mengalami kematian, ya. Nah, jadi iblis itu berkuasa atas maut karena ia mendapat kuasanya dari dosa, gitu ya. Nah, berarti dosa itu adalah pemberontakan, ya. Jadi iblis adalah penghasut agar koloni bumi ini memberontak kepada kerajaan surga. Ia menghasut anak-anak manusia untuk memberontak kepada Bapa surgawinya sendiri, saudara ya. Nah, pemberontakan mengaktifkan maut, tadi sudah saya bahas. Jadi iblis adalah penghasut untuk mengaktifkan maut, bukan dia sendiri yang membunuh, bukan. Dia menggunakan, saudara ya, pemberontakan manusia, dosa itu yang akan mengaktifkan maut untuk membunuh manusia itu sendiri, ya. Nah, Yesus datang kemudian sebagai manusia, ya. Jika ia dapat menyingkirkan dosa, secara otomatis ia juga menyingkirkan kuasa maut, gitu loh, ya. Nah, kebangkitan tubuh itu sebetulnya bukan sasaran ya yang harus dicapai, ya. Kebangkitan tubuh itu adalah hasil alamiah akibat maut tidak dapat menahan kita tetap berada di dalam kubur, ya, saudara ya. Nah, karena kuasa untuk menahannya telah hilang, saudara. Sengat mautnya sudah diambil, gitu loh ya. Jadi saudara sudah tidak berdaya lagi, maut itu kembali kepada keadaannya semula, saudara ya. Non aktif, gitu loh ya. Tidak hidup, gitu ya, tidak aktif gitu. Nah, Yesus itu tidak berjuang untuk keluar dari kubur loh, saudara ya. Tetapi justru maut yang berjuang agar Yesus tetap berada di dalam kubur. Justru maut itu menarik Yesus supaya jangan keluar dalam kubur. Tapi nggak bisa, saudara, gitu ya. Karena seluruh kuasa sudah diberikan oleh Bapaknya. Dia bisa memberikan, dia bisa mengambil, saudara ya. Jadi dia bisa mati, dia juga bisa membangkitkan dirinya. Bisa katakan amin? Ya, Allah kita, Allah yang maha kuasa, saudara, disebut dengan El Shaddai, saudara, haleluya. Nah, karena Yesus sudah mengambil seluruh dosa manusia, maka maut tidak berkuasa lagi untuk menahan manusia tetap berada di dalam kubur. Puji Tuhan, saudara ya, orang yang mati dalam Kristus, saudara ya, maka maut tidak berkuasa lagi untuk menahan kita tetap di dalam kubur. Pada waktunya nanti kita akan dibangkitkan oleh Tuhan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya, saudara. Ya, saat ini orang yang mati dalam Tuhan itu beristirahat panjang, makanya disebut dengan RIP atau rest in peace, saudara ya. Nah, jadi kita tidak usah mencoba untuk menyingkirkan maut, saudara ya, dan kuasanya, tapi singkirkanlah dosa justru. Yang mesti disingkirkan apa? Dosa yang memberikan kuasa kepada maut, saudara ya. Ibrani 2 ayat 15 ya. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi mulai saat ini ya, mulai saudara mendengar firman ini ya, saudara tidak boleh takut lagi terhadap yang namanya kematian. Ya, setuju katakan amin? Ya, karena maut sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Karena seluruh dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dan dia memberikan formulanya kepada kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jikalau kamu mengaku dosamu, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Kalau kita berdosa, bertobat. Kalau kita berdosa, bertobat, maka dosa itu akan dihancurkan. Dan maut tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, sekarang nih ya, kenapa Yesus mesti mati ya? Kenapa raja segala raja ya, yang menciptakan seluruh bumi ya, langit bumi beserta segala isinya harus mati buat warga negaranya, saudara ya. Matius 20 ayat yang ke-28 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini, saudara ya, kematian Yesus itu sudah direncanakan, gitu loh ya. Kematian Yesus itu adalah kematian yang disengaja, saudara ya. Ya itu, jadi kita mesti mengerti, saudara ya. Bukan karena sesuatu, tapi memang sudah diputuskan, saudara, oleh Bapa, Firman, dan Roh Kudus, saudara ya. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18 ya. Yohanes 10 ayat 17 dan 18.
Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dia memberikan nyawanya, terus dia terima lagi loh saudara ya di sini ya. Nah, ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi kematiannya dikehendaki oleh Allah loh saudara. Kalau saudara lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10 ya, itu yang membuat kematian Yesus adalah Allah sendiri loh saudara di sini. Yang meremukkan Yesus, yang menghancurkan Yesus saudara, itu adalah Allah sendiri ya. Nanti saudara bisa baca dalam 1 Yohanes dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 ya. Nah, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku, saudara ya. Nah, dari mana maut mendapatkan kuasanya? Tadi dari dosa. Jika tidak ada dosa, maka maut tidak punya kuasa untuk membunuh ya. Nah, yang menjadi masalah buat Yesus adalah ia lahir tanpa dosa, saudara ya. Ia lahir tanpa dosa masalahnya ya. Nah, jadi kalau tidak ada dosa, maut nggak punya kuasa untuk membunuh Yesus. Ya. Nah, yang menjadi masalah buat Yesus adalah ia lahir tanpa dosa, sehingga tidak bisa memberi kuasa kepada maut untuk membunuh dia. Ya. Maut tuh harus diberi kuasa, saudara, dikasih kuasa gitu ya, untuk bisa diaktifasi ya. Itu oleh dosa ya, untuk bisa membunuh Yesus ya. Nah, Yesus tahu nih bahwa Bapaknya tuh sangat mengasihi dia ya, sehingga pada waktu ia datang ke dunia, maut nggak mungkin bisa membunuh dia. Betul nggak saudara? Nggak mungkin bisa membunuh dia loh saudara ya. Nah, jadi dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku tuh. Nggak bisa saudara ya. Karena kuasa di bumi dan di sorga sudah ada di dalam diri Yesus. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi kerelaan dia untuk mati loh saudara ya. Udah disepakati nih Bapaknya untuk mati gitu loh, dia datang ke bumi ini ya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku ya. Karena tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, maka Yesus harus berbuat sesuatu. Dia harus berbuat sesuatu agar maut bisa membunuh dia ya. Gitu, baru bisa membebaskan manusia dari segala dosa ya. Nah, maut perlu dosa. Jadi maut itu perlu dosa agar berkuasa membunuh Yesus. Oleh karena itu Yesus yang tidak berdosa datang ke dalam dunia untuk mencari, untuk mengumpulkan dan mengambil semua dosa manusia ya, sehingga maut dapat membunuh dia. Ngerti sampai di sini? Anda masih bersama dengan saya? Nah, sekarang kita lihat nih prinsip substitusi ya. Prinsip substitusi itu di 2 Korintus 5 ayat 21 ya. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita ya, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jelas ya di sini ya. Dia tidak berdosa loh saudara, dijadikan dosa sengaja. Ya, dia mengambil dosa seluruh manusia gitu ya, supaya maut bisa membunuh dia. Nah, jadi setiap orang yang datang kepada Kristus tidak boleh lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi ya untuk Kristus, karena seluruhnya ya, karena harusnya seluruh manusia itu mati ya, karena dosa. Nah, sekarang nih ya ilustrasinya, jika ada seorang ya membidik dan menembakkan senjatanya kepada misalnya saudara Harki ini ya gitu. Kemudian saya karena punya kasih gitu loh kepada Harki, saya lompat ke dia, saya lindungi dia, akhirnya saya yang tertembak, buar gitu ya, dan saya akhirnya mati gitu ya. Nah, maka Harki seumur hidupnya dia berhutang nyawa kepada saya. Betul? Karena saya sudah menggantikan nyawanya dia, saudara, seperti itu. Sama juga kita dengan Yesus, saudara. Kita berhutang nyawa, saudara, kepada Yesus. Yang setuju katakan amin, ya. Nah, maut itu sekarang sedang membidik kita semua loh, saudara, ya. Dan siap untuk membunuh kita, ya. Yesus melompat ke kayu salib, saudara.
Dia melindungi kita sehingga dia yang terbunuh oleh maut, saudara, ya. Nah, jadi apa saja yang dapat membunuh kita, baik itu ketakutan, stres, depresi, sakit penyakit, apapun juga namanya yang dapat membunuh kita, sudah diambil oleh Yesus di dalam tubuhnya di kayu salib, dan kita sudah dibenarkan oleh Allah sehingga kita bisa diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Puji Tuhan buat Yesus, saudara, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, luar biasa baik. Nah, karena semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, maka maut nggak berkuasa lagi atas kita. Sehingga kita semua dapat dibangkitkan untuk beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ya. Nah, Yesus berhasil membodohi maut, saudara. Maut tuh pikir ya, sekali ia bisa membunuh Yesus, maka semuanya berakhir, saudara. It is finished gitu loh dia pikir. Tetapi maut salah perhitungan loh, saudara, ya. Nah, ternyata Yesus bangkit kembali. Orang dia bisa mengambil kembali kehidupannya kok, karena dia maha kuasa gitu ya. Amin ya. Nah, jadi maut kehilangan dua, saudara. Yang pertama kehilangan seluruh manusia. Yang kedua dia kehilangan siapa? Yesus, saudara, ya. Dua-duanya dia lost, saudara, ya. Dia, aduh, saudara, dia dipermalukan loh, saudara. Dia dibodohi oleh Yesus, saudara, di sini. Jadi hari kebangkitan Yesus itu merupakan hari yang sangat mempermalukan maut, saudara. Minggu pagi itu di mana Yesus bangkit, itu hari yang sangat mempermalukan maut, ya. Makanya dia dibuat menjadi tontonan umum, saudara, dalam kemenangannya, saudara, ya, atas kematian oleh Yesus, saudara, ya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oleh karena itu Yesus telah membebaskan kita yang seumur hidupnya ya ada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sekarang saudara udah gak perlu takut lagi kepada maut, saudara, ya. Kalau dosa saudara disingkirkan oleh Yesus, saudara, ya, saudara hidup di dalam Yesus, mentaati firman-Nya, maka dosa sudah tidak punya sengat lagi, saudara. Maut sudah diambil, saudara, sengatnya, ya. Nah, itu, saudara, ya. Jadi jangan pernah takut lagi dengan kematian dan kuburan, saudara, ya. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat pengorbanan darahnya nih. Ada kuasa lu di dalam darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kuasa darah yang pertama adalah untuk pengampunan, ya, pengampunan dosa kita. Yang kedua adalah untuk penyucian, ya, haleluya. Nah, sekarang di dalam Roma 3 ayat 25 kita lihat kuasa darah Yesus, ya, pengorbanannya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah, Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi yang ketiga, kuasa darah Yesus, pengorbanan darah Yesus adalah untuk pendamaian, ya, untuk pendamaian. Sekarang di dalam Roma 5 ayat 9 sampai 10, ya, cepat saja, Roma 5 ayat 9 sampai 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi yang pengorbanan darah ini, kuasa darah Kristus yang keempat adalah untuk pembenaran, dan yang kelima adalah untuk pemulihan kembali, sehingga kembali kita beroleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, waktu iblis menipu Adam dan Hawa, ia berhasil, ya. Nah, tapi Adam yang kemudian datang, atau Adam yang terakhir datang dan berhasil menipu iblis. Iblis gantian ditipu, saudara, ya, gitu. Nah, maut bukan teman iblis, ya. Saya mau kasih tahu, maut itu bukan teman iblis loh, saudara, ya. Karena memang diciptakan oleh Allah sendiri. Tapi miliknya Allah dia, propertinya Allah. Tapi iblis menggunakan maut, ya, melalui pemberontakan manusia untuk membinasakan anak-anak Allah, ya. Nah, Yesus datang untuk mendefinisikan maut kembali, ya. Dia dikatakan maut itu seumpama singa tanpa gigi, ya, lebah tanpa sengat,
api tanpa panas ya. Nah, masih ada tapi sudah tidak berguna lagi. Masih ada tapi tidak punya efek lagi, saudara, kayak gitu ya. Masih ada tapi tidak punya kuasa, saudara ya. Powerless gitu loh kira-kira ya. Nah, pada waktu maut membunuh Yesus, darah Yesus membenarkan kita. Yang setuju katakan amin. Sehingga maut tidak punya hak lagi untuk menahan kita tetap berada di dalam kubur. Haleluya. Ya. Nah, ketika maut kehilangan kuasanya, ya kita lihat nih, Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ya, Matius 27 ayat 50 sampai 53. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi pada waktu Yesus mati terjadi ini semua, saudara ya. Dan ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Baru Yesus mati, saudara, menanggung semua dosa kita, saudara ya. Kemudian maut membunuh dia. Maka pada saat itu, saudara, ya kuasa dosa dihancurkan, maut, saudara, sengatnya diambil oleh Yesus sehingga tidak berkuasa lagi. Maka orang-orang yang tadinya ditahan oleh maut di dalam kubur bangkit kembali, saudara. Haleluya, saudara. Nah, keluar dari kubur, saudara. Ya, saat itu juga jam 3 itu, saudara, terjadi hal ini, saudara ya. Kemudian setelah Yesus bangkit, saudara, pada hari ketiga, maka mereka keluar dari kuburnya, ya, masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang, saudara. Haleluya. Ya, ini loh, saudara, dahsyatnya, saudara ya, kebangkitan daripada Yesus itu ya. Nah, sekarang pesan Paskah. Ini yang terakhir, saudara. Yang pertama, kuasa maut adalah dosa. Kuasa dosa adalah ketidaktaatan kepada firman Allah. Jika dosa memberi kuasa kepada maut, maka penghancuran dosa adalah kehancuran daripada maut. Ya. Penghancuran dosa dengan cara mentaati firman Allah. Ya. Kebangkitan adalah bukti bahwa masalah dosa sudah diselesaikan oleh Yesus. Ya. Kebangkitan adalah bukti bahwa dosa sudah dihancurkan ya. Selamat Paskah, saudara ya. Mulai saat ini kita perlu bersuka cita. Kalau ada orang-orang mati, saudara ya, di dalam Kristus ya, jangan kita berduka cita. Tetapi Paulus menasihatkan kita, jangan kita berduka cita seperti orang dunia, nggak punya pengharapan, nggak tahu, saudara, kematian orang yang di dalam Kristus, saudara ya. Tapi dikatakan hendaklah kita punya pengharapan karena nanti, saudara ya, mereka yang sekarang mati, orang-orang yang kita kasih yang telah mati, saudara ya, orang-orang yang mungkin itu saudara kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu kakek nenek kita atau nenek moyang kita. Suatu kali pada waktu hari kebangkitan dikatakan orang yang mati dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan. Orang yang hidup akan diubah tubuhnya dalam tubuh kemuliaan, sama-sama diangkat ke angkasa, di awan-awan, berjumpa dengan Tuhan. Kita sebagai mempelai wanitanya dan Kristus sebagai mempelai prianya, dan kita semua akan ikut dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Kematian kita bukan untuk perpisahan selama-lamanya, tetapi kita akan mengalami perjumpaan pada waktu hari kebangkitan dengan orang-orang yang kita kasihi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan kepada Harki. Oleh karena kematian-Mu kami hidup, Tuhan. Mari sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa di malam hari ini, Tuhan.
Kami sudah belajar Tuhan untuk memahami Tuhan prinsip daripada kebangkitan. Dan hari ini kami tahu Tuhan bahwa Paskah itu sungguh luar biasa, saudara. Di mana kuasa dosa, sengat maut sudah dihancurkan. Dan kami tidak lagi takut dengan kematian Tuhan. Karena kami percaya kematian-Mu di kayu salib. Orang-orang yang telah menerima pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Maka Tuhan, itu semua Tuhan, kami semua akan beroleh Tuhan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, bahwa kami percaya kematian-Mu di kayu salib untuk menggantikan kematian kami, sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal Tuhan. Engkau telah menanggung segala dosa-dosa kami, supaya kami yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah, diperdamaikan di hadapan Allah, dan dipulihkan di hadapan Allah. Engkau justru mati di kayu salib Tuhan. Salib bicara mengenai kutuk. Engkau tanggung seluruh kutuk kami di dalam tubuh-Mu di kayu salib itu, supaya kami yang terkutuk kembali hidup untuk diberkati oleh Tuhan. Di kayu salib itu juga Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan sudah menggantikan segala penyakit kami untuk disembuhkan Tuhan. Penyakit apapun yang ada di dalam dunia, penyakit seluruh umat manusia yang bisa disebutkan namanya, sudah Engkau tanggung di dalam tubuh-Mu sendiri. Di dalam tubuh, satu tubuh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga firman-Mu berkata, Engkau tidak lagi menyerupai manusia. Maraknya tidak ada. Engkau tidak berbentuk lagi karena menanggung seluruh penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kami percaya dengan iman kami, kami sudah memperoleh kesembuhan. Umat-Mu yang sakit yang ada di rumah, dan di rumah-rumah sakit dimanapun mereka berada, dengan iman mereka telah memperoleh kesembuhan di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan, kelemahan kami sudah Engkau tanggung di kayu salib, sehingga segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Kau telah menanggung kehinaan kami di kayu salib, supaya kami yang hina boleh hidup dimuliakan kembali Tuhan. Terima kasih banyak di sorga. Terima kasih pengorbanan-Mu luar biasa Tuhan. Kematian-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau angkat kedua belah tangan kami. Kami mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, di dalam cinta kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan, penghiburan, pengurapan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari saat ini hingga maranatha bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Happy Resurrection Day. Selamat Paskah. God bless you.